Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Dini Puspitasari. Nah, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Dan semoga hari ini anak-anak Ibu hadir semua. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Amin. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tema ke-7, subtema 1. Adapun tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis macam-macam gaya dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menelaah contoh-contoh gaya dengan tepat dan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Dan yang kelima, siswa mampu mengkomunikasikan manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Semuanya sudah siap ya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, materinya hari ini yaitu tentang gaya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, apa sih macam-macam dari gaya? Macam-macam dari gaya yaitu ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Nah, kita masuk yang pertama yaitu gaya otot. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya yaitu tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh kerja otot, yaitu kerja dari tubuh manusia. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti perlombaan tarik tambang, kemudian mendorong mobil yang mogok, kemudian pengrajin gerabah, dan banyak lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada gaya listrik. Apa sih yang dimaksud dengan gaya listrik? Gaya listrik adalah gaya yaitu tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh adanya aliran listrik. Contohnya apa? Contohnya seperti bola lampu, setrika, kipas angin, AC, kemudian lemari es atau kulkas, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan listrik. Dan yang ketiga yaitu ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yaitu tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh adanya tarikan dari magnet. Apa sih contoh dari gaya magnet? Contohnya yaitu seperti batang logam, batang magnet yaitu menarik atau mengangkat benda-benda logam. Seperti apa benda logam? Yaitu seperti paku, jarum, uang koin, itu juga termasuk dalam benda-benda logam. Kemudian yang keempat yaitu ada gaya gravitasi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya yaitu tarikan atau dorongan yaitu kekuatan bumi. Kekuatan bumi untuk menarik benda-benda
tetap berada pada tempatnya. Contohnya apa? Contohnya yaitu seperti kita menendang bola ke atas atau melempar bola ke atas, maka bola tersebut akan jatuh kembali lagi ke bawah. Kemudian juga buah yang sudah masak atau sudah matang itu akan jatuh ke bawah, akan jatuh ke tanah. Itu juga merupakan contoh dari gaya gravitasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada gaya gesekan. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yaitu tarikan atau dorongan yang disebabkan oleh dua buah benda atau lebih yang saling bergesekan. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu seperti korek api, yaitu antara batang korek api dengan kardus korek api, maka akan menghasilkan panas. Kemudian juga contoh lain seperti ketika kita memindahkan kursi dengan menarik kursi tersebut, maka terjadi gaya gesek antara kaki kursi dengan lantai. Kemudian juga contoh lainnya seperti ketika kita mengendarai sepeda, nah maka terjadi gaya gesek antara ban sepeda dengan jalan. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, sampai di sini paham? Semoga kalian paham ya dengan apa yang Ibu sampaikan. Dan selanjutnya yaitu ada manfaat dari gaya. Yang pertama yaitu gaya otot. Manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu bisa kita lihat dalam aktivitas kita mengangkat tas, kemudian ada perlombaan tarik tambang, kemudian ada kuda yang menarik delman, kemudian ada pengrajin gerabah yang membuat macam-macam bentuk kerajinan, kemudian juga ada mobil yang mogok dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada gaya listrik. Nah, manfaatannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti penggunaan bola lampu, penggunaan setrika untuk menyetrika baju, kemudian penggunaan kipas angin, kemudian penggerakan AC, kemudian penggunaan lemari es atau kulkas. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada gaya magnet. Nah, manfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti mempermudah dalam penarikan benda-benda logam, seperti benda-benda rongsokan di jalanan, seperti paku, jarum, dan benda-benda logam lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada gaya gravitasi. Manfaatannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian membuat satelit tetap pada orbitnya, membuat benda-benda yang ada di bumi tetap pada tempatnya. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu ada gaya gesek atau gaya gesekan. Pemanfaatannya yaitu seperti membuat kendaraan bergerak, kemudian membuat kendaraan tidak tergelincir, kemudian membuat kendaraan berhenti pada tempatnya, kemudian juga menghasilkan panas, yaitu seperti kardus korek api dengan batang korek api yang menghasilkan panas. Kemudian juga dapat menghasilkan musik, yaitu seperti biola, yaitu tongkat biola dengan senar biola akan menghasilkan musik. Kemudian juga sebagai sarana hiburan dan olahraga, seperti contohnya yaitu terjun payung, yaitu adanya gaya gesekan antara udara dengan parasut. Nah, sampai di sini paham ya? Kita telah mempelajari tentang gaya, yaitu mulai dari pengertian, macam-macam, contoh, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk evaluasinya, silakan kalian kerjakan 10 soal pilihan ganda untuk evaluasi Ibu dan untuk pemahaman kalian, agar kalian lebih memahami materi yang Ibu sampaikan
pada pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian bisa pahami dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.